warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil munqidhi minadh dhalal wa ala ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustadz, para orang tua, para hujaj, kepala lingkungan, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Pembahasan kita masih pada maksiat tangan. Maksiat tangan, bahasa Arabnya itu ada di halaman, pembacaan bahasa Arabnya ada di halaman 81. Nanti ada artinya di bawahnya, kita baca Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal la'bu bin nardi, itu bukan bitardi tapi bin nardi. Itu nun, di situ mungkin salah ketik di situ cetakannya, bin nardi. Wat tabi wa kullu ma fihi qimarun hatta la'bis sibyani bil jauzi, itu juga bil jauzi bukan ha tapi bil jauz jim. Wal ka'abi wal la'bu bil alatil lahwi al muhramati atau al muharramati, katumburi, tumbur bukan tombur tapi tumbur, war robabi wal mizmari wal autari, walamsul ajnabiyyati amdan bi ghairi hailin au bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin au mahramiyatin. Sampai di situ dulu. Di antara maksiat tangan yang tidak boleh kita lakukan yaitu nomor 12, bermain dadu. Nardun itu dadu. Makanya tadi saya koreksi, di situ bukan tardun tapi nardun. Bermain dadu, bermain tab. Tab ini semacam permainan menggunakan batang-batang kayu dan semua permainan yang ada unsur taruhan, sampai mainan anak-anak menggunakan buah pala dan kemiri. Kemudian yang berikutnya nomor 13, bermain dengan mainan yang diharamkan seperti tumbur. Tumbur itu semacam kecapi. Kecapi alat musik. Bukan kecapi yang matang di pohon, bukan. Mecahinya pakai dikincet pintu ya, bukan itu. Kecapi alat musik, bermain kecapi. Kemudian rebab kita tahu semua alat musik juga, seruling, mizmar, gitar dan lain-lain. Cing aim semua ini romannya. Termasuk maksiat tangan ini. Kemudian ya di sini yang tidak diperbolehkan ada nomor 12 dan 13 dulu. Bermain dadu, bermain tab, pokoknya segala sesuatu yang ada unsur taruhannya di situ. Bahkan permainan anak-anak, kalau memang di situ diniatkan untuk qimar itu permainan taruhan. Qimar itu ulama mendefinisikan adalah al-mubalaghah fi akhdhil mal bil la'bi, berburu harta atau bersegera memiliki harta dengan cara permainan. Jadi benar-benar ini sebuah taruhan, namanya qimar. Segala bentuk permainan, mau itu mainan anak-anak seperti tab di sini mungkin semacam gatrik gitu ya. Zaman sekarang ada bocah main gatrik. Gatrik tahu bang? Gatrik nggak tahu ya? Yang pakai kayu gitu. Kalau ini batang kayu. 4 memang jumlahnya 4. Atau permainan lain di sini ada perumpamaan di sini pakai biji-biji kemiri. Mungkin bisa kita bayangkan congklak, mainan anak-anak. Itu kalau memang ada unsur taruhannya, ada unsur berebut di situ uang, keuntungan, maka hukumnya semua haram. Dan itu termasuk maksiat tangan. Apalagi yang bentuknya joker. Apalagi balak 6. Ini yang mainan-mainan anak aja, mainan anak. Ini hukumnya memang haram, maksiat tangan. Kalau memang ada unsur, judi atau ada unsur taruhan di situ. Kemudian permainan alat musik di sini. Alat musik
seperti kecapi dan lain sebagainya di sini, ini juga diharamkan. Memang pada mulanya dasar hukumnya adalah seperti ini. Namun bersamaan dengan perkembangan, ada ulama yang kemudian, sebagian ulama yang kemudian membolehkan alat-alat musik yang memang bisa membuat kita terlena atau membuat kita itu lalai dengan kewajiban-kewajiban. Di sini prinsipnya itu membuat lalai enggak dengan kewajiban-kewajiban. Jadi bukan karena substansi pembuat alat itu, apa dari senar, apa dari kalau suling dari udara yang dimainkan misalnya, atau yang lain. Jadi kalau gendang boleh, kalau yang kira-kira dari senar nggak boleh. Bukan dari situnya. Tapi apakah dia membuat lalai atau tidak? Kalau itu alat musik membuat lalai, membuat dia itu lupa kepada kewajiban-kewajiban, ya, banding azan Allahu Akbar, dia mendingan main aja, main gitar aja, main kecapi aja, maka itulah yang disebut maksiat tangan. Jadi di sini prinsipnya apakah alat-alat musik itu melalaikan dia, membuat dia lalai, membuat dia lupa kepada kewajiban-kewajibannya atau tidak. Kalau tidak membuat dia lupa dan dianggap itu bisa dia sesuaikan waktunya, jadi kewajiban-kewajiban dia sholat, kewajiban dia ngaji, kewajiban dia yang lain itu tidak terbengkalai, maka tetap ada ulama yang memperbolehkan. Ini sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kesiapan umat. Nanti bisa kita lihat juga dalam keharaman gambar atau keharaman lukisan, nanti ada babnya juga. Jadi permainan yang dimaksud di sini permainan tadi kalau ada unsur taruhan, pokoknya apapun itu nggak boleh. Nah, adapun alat musik itu kalau yang sifatnya membuat orang terlena maka hukumnya itu haram. Musik yang membuat seseorang terlena. Kemudian menyentuh wanita lain, ini juga udah kita baca tadi. Menyentuh wanita lain dengan sengaja tanpa penghalang atau penutup, meski dengan penghalang bila bersyahwat maka haram. Sekalipun yang disentuh sama jenisnya, laki-laki atau sama perempuan. Kayak nggak ada orang aja ini. Atau bahkan mahramnya sendiri. Ini yang ke-14. Termasuk maksiat tangan, yaitu menyentuh wanita lain tanpa penghalang. Atau pakai penghalang sih bang, tapi nafsu, haram juga. Itu maksiat tangan juga. Itu dengan penghalang, tapi dengan hawa nafsu, bahkan bukan cuma megang perempuan, megang mahramnya sendiri, anak misalnya, anak sendiri, tapi ada nafsu, maka itu termasuk maksiat tangan. Hati-hati itu yang begitu. Harus banyak-banyak istighfar. Atau mahramnya, mertua kan mahramnya, mertua mahram, maka harus banyak-banyak istighfar juga itu. Nah, yang di sini, yang dijelas di sini, kalau tanpa syahwat dia adalah perempuan lain, maka hukumnya haram kalau tanpa penghalang. Tapi dengan penghalang ini ada hawa nafsu di situ, maka hukumnya haram meskipun dengan penghalang. Meskipun dengan baju misalnya atau dengan sarung tangan misalnya, itu tetap hukumnya haram. Bahkan dengan sesama jenis di sini, perempuan megang sama perempuan, tapi di situ ada hawa nafsu, haram juga. Laki megang laki, itu juga ada hawa nafsu, haram juga. Itu harus dijauhkan, termasuk maksiat tangan. Ada penjelasan di Syarah Sulamut Taufik. Pokoknya segala sesuatu yang memang tidak boleh, dipandang, haram dipandang dengan syahwat, maka memegangnya pun tidak boleh. Contoh begini, sebenarnya itu laki-laki, sebenarnya itu laki-laki, sama jenis sama kita, laki-laki yang sama jenis. Nah itu kalau dalam memandangnya menimbulkan syahwat, maka lebih-lebih megangnya itu juga haram, mandangnya aja haram. Oleh karenanya ada amrod namanya. Amrod itu anak laki-laki remaja gitu yang mulus kicis-kicis gitu, jadi jenggot nggak ada, kumis nggak ada gitu, itu namanya amrod. Ini amrod bahkan ada yang orang salaman dengan amrod, cupika-cupiki, itu hukumnya haram kalau memang menimbulkan syahwat. Amrod itu laki-laki, sama-sama laki-laki yang memang
dia nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, mulus begitu, ini pelukan atau ketemu pelukan cupika-cupiki, ini juga hukumnya haram kalau sampai menimbulkan syahwat. Nah, ini yang batasannya di sini syahwat ya. Batasannya di sini kalau menimbulkan syahwat maka bisa haram meskipun itu sama jenis. Adapun yang lain jenis tapi memang bukan mahram, nggak usah pakai syahwat. Kalau lain jenis bukan mahram maka hukumnya tetap haram. Namanya lain jenis dan bukan mahram, hukumnya tetap haram. Jadi yang dilihatnya saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya, baik itu sama jenisnya dengan kita ataupun beda jenis, maka lebih-lebih menyentuhnya juga hukumnya haram. Maksiat tangan. Kemudian yang berikutnya, saya baca sampai mana tuh? Iya, Arabnya saya baca sampai mana tadi? Iya, sampai situ. Majinsin mahramiyatin. Nah, sekarang saya baca berikutnya. Wa taswirul hayawani. Wa taswirul hayawani, dan menggambar hewan. Wa taswirul hayawani, dan menggambar hewan. Di situ nomor 15. Menggambar hewan, termasuk hewan itu manusia. Karena manusia itu al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang berakal. Jadi kita ini kelompoknya kelompok hewan, Pak. Kalau ada yang bilang kita binatang, ya jangan marah. Emang kita binatang. Dilihat dari segi kemampuan kita. Kemampuan kita beda dengan kemampuan pohon. Pohon mungkin punya daya hidup, tumbuh dia, berkembang, makin besar juga. Ada kehidupan di situ, ada nyawanya. Tapi dia tidak punya daya tarik dan tidak punya daya tolak. Maksudnya kalau dia punya akar di depan musola ini, nggak mungkin dia maranin makanan yang ada di seberang rel. Mungkin nggak? Pohon nggak mungkin. Namanya dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Jadi nggak ada daya tarik dan nggak ada daya tolak. Kalau dia terancam juga nggak mungkin lari, pohon. Nah, sedangkan di atas pohon, di atas kelompok tumbuh-tumbuhan, maksud saya, di atas kelompok tumbuh-tumbuhan ini ada yang namanya hayawan. Hayawan ini punya lebih, dia punya nyawa, dia punya kehidupan, tumbuh, berkembang juga, tapi punya daya tarik dan daya tolak. Jadi kalau berbahaya lari dia. Kemudian kalau kira-kira tertarik sama sesuatu, dia kejar sesuatu itu. Kita begitu nggak tuh? Begitu. Maka kita masuk di situ, di hewan. Cuma bedanya kita hayawanun natiqun, hewan yang berakal. Jadi kita termasuk kelompok hayawan. Menggambar hayawan atau menggambar binatang ini hukumnya haram, termasuk maksiat tangan. Pada awal masa Islam, Rasulullah mengharamkan menggambar segala bentuk binatang, mengharamkan segala bentuk binatang. Nah, namun ini hadis tentang larangan menggambar binatang ini bisa kita sinkronkan dengan hadis lain, di mana seorang sahabat ini kemudian punya tikar, seorang sahabat Rasulullah ini punya tikar dan ada gambarnya. Nah, sahabat itu akhirnya bersharing lah dengan sahabat lain, yang seperti ini dibolehkan oleh Rasulullah menggambar ini, yang seperti ini dibolehkan gambar yang ada di tikar. Yang nggak boleh itu kalau gambarnya itu gambar pada sesuatu yang dimuliakan. Maksudnya dia gambar binatang, dia gambar binatang dilukis, ditaruh di tempat mulia dan dimuliakan sama dia. Tapi kalau di baju, di tikar tidak apa-apa. Itu yang dimaksud menggambar binatang. Satu, alasannya seperti itu. Kemudian yang kedua, keharaman menggambar binatang ini bisa kita lihat dari ilatnya. Kenapa Rasulullah mengharamkan menggambar binatang pada waktu itu, awal-awal masa Islam? Karena memang saat itu orang-orang masih baru banget masuk Islam. Jadi akidahnya atau keimanannya masih mungkin goyah dengan adanya gambar-gambar itu. Karena sebelumnya mereka punya masa lalu atau punya track record, mereka itu menyembah berhala. Berhala kan ada gambarnya, ada bentuknya, maka Rasulullah haramkan. Ilatnya adalah karena kekhawatiran mereka itu menyembah gambar itu.
Nah kalau sekarang orang Bintaro, Musola Al Jihad misalnya, kira-kira keganggu nggak sama gambar? Ada yang nyembah gambar gitu? Nggak ada kan? Nah maka hilang alasan kekhawatiran itu hilang. Nah kalau ilatnya hilang maka hukum juga bisa berubah. Dalam satu kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan sebab hukumnya. Ada dan tidaknya sebab itu. Kalau sebabnya tidak ada, ya hukumnya bisa berubah. Atau sebabnya masih ada, maka hukumnya tetap seperti dulu. Nah, hukum tadi menggambar binatang atau menggambar hewan. Ilatnya apa? Ilatnya adalah kekhawatiran kembali kepada kemusyrikan. Nah, kalau nggak ada kekhawatiran itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa menggambar binatang. Menggambar binatang. Kemudian ketiga yang ingin saya sampaikan di sini, memang ada hadis la tadkhulul malaikatu fi baitin fihi taswirun fihi suratun aw kalbun. Malaikat enggak bakal masuk ke rumah yang dalamnya ada gambar dan ada anjing. Gitu pernah dengar ya Bapak ya? Yang ada gambar dan ada anjing. Nah, hadis ini memang menunjukkan secara umum. Yang dimaksud di sini adalah malaikat, yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat, dan gambar yang diharamkan di sini yang bisa menghalangi. Gambar yang bisa menghalangi di sini adalah gambar yang dilarang dalam syarat-syarat tadi, kategori tadi, yaitu kalau dimuliakan sama yang punya. Kalau yang punyanya kemudian jadi budak atau menghamba sama gambar itu. Tapi kalau enggak, sekedar koleksi saja, maka tidak apa-apa. Ini pendapat ulama menyikapi atau mentakwil hadis ini. Ada juga pendapat ulama yang lebih kompleks lagi atau yang lebih lengkap lagi. Beberapa syarat gambar itu diharamkan kalau dia memenuhi salah satu dari syarat berikut. Pertama, gambar itu gambar yang punya bayang-bayang. Maksudnya gambar punya bayang-bayang itu gimana? 3 dimensi. Ini kan 3 dimensi ya. 3 dimensi ini ada bayangannya. Tapi kalau gambar lukisan itu ada bayangannya Pak? Nggak ada bayangannya. Kalau ada bayangan apa? Bayangan bingkainya itu mah, bukan gambarnya. Jadi lukisan 2 dimensi itu nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangannya. Gambar yang tidak ada yang ada bayangannya itu diharamkan, atau gambar yang utuh, gambar hewan yang memang utuh. Gambar hewan yang memang utuh, antara bagian-bagiannya itu benar-benar lengkap. Kemudian lagi menurut ulama, gambar yang diharamkan itu adalah gambar dengan alasan yang sama tadi, gambar yang oleh pemiliknya itu dimuliakan. Itu diantaranya oleh pemiliknya dimuliakan. Jadi lukisan-lukisan itu prinsipnya selama tidak oleh pemiliknya tidak dimuliakan, tidak disembah dan juga tidak membuat dia terlena, maka ada ulama yang memperbolehkan gambar ini. Bolehkan gambar. Lain hal dengan patung. Ya, kalau patung kan 3 dimensi. Walaupun patung ikhtilaf juga. Patung juga ada perbedaan ulama juga. Termasuk masih tangan adalah menggambar atau membuat binatang, hewan. Oleh karenanya Sunan Kalijaga itu pernah mengganti lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang memang motifnya itu binatang, kemudian diganti dengan motif tumbuh-tumbuhan, pohon oleh Sunan Kalijaga untuk menghindari ini. Atau kalau memang harus dibikin, maka dibikinlah yang 1 dimensi kelihatannya, 1 dimensi. Jadi dia nggak punya bayangan. Seperti apa? Barangkali seperti wayang kulit. Wayang kulit itu kan kalau itu ya begitu aja. Jadi nggak kayak patung gini ya. Jadi nggak utuh seperti patung. Andai diberikan nyawa, dia juga nggak bakal hidup. Ya orang pengek, ya dia benyek. Atau dibuat lengkap, tapi dibuat 3 dimensi. Cuma nggak ada kakinya. Kayak wayang golek. Wayang golek itu Sunan Kudus, saudara. Awalnya Sunan Kudus, tapi pada masa Sunan Kudus belum lengkap kayak di Jawa Barat sekarang. Jadi belum dikasih warna.
belum dikasih semuanya, interiornya belum, jadi masih dalam bentuknya 3 dimensi kayak patung gitu. Cuma tetap bawahnya ada kakinya nggak tuh golek? Sarungan kan ya? Sarungan kan nggak ada kakinya pasti, yang nggak bakal hidup. Anda dikasih nyawa nggak bakal hidup, maka boleh yang kayak begitu. Ini dakwahnya para wali songo, mempertimbangkan larangan-larangan yang ada dalam syariat. Menggambar binatang. Kemudian yang berikutnya, wa man'uz zakati ba'diha ba'dal wujubi wa tamakkuni wa ikhraju ma la yujzi'u aw intuha man la yastahiquha. Yang berikutnya nomor 16, tidak mau membayar zakat atau sebagian zakat saat sudah berkewajiban, zakat yang berkewajiban dan memungkinkan, dan mengeluarkan zakat tapi tidak memenuhi ukuran zakat atau memberikan kepada orang yang tak berhak menerima, termasuk maksiat tangan. Harusnya dia udah kasih itu uang atau udah kasih itu hasil tani buat zakat dia, tapi masih ditahan-tahan aja, ntar sok, belum dikasih, nama maksiat tangan. Atau dia memberikan cuma tidak kepada mustahiknya, berikan. Siapa nih yang kira-kira? Oh, ada miskin, fakir lagi, cuma dia sebenarnya tinggalnya nggak di situ. Di mana tinggalnya? Jauh di Timur Tengah misalnya, padahal di samping-sampingnya masih ada tetangganya yang miskin. Ini juga termasuk yang bukan mustahik. Atau sekalian dia bukan fakir, bukan miskin, bukan dari 8 golongan itu, tapi dikasih. Kenapa? Orang itu iparnya dia, ipar misalnya kaya segala macam. Ini juga termasuk maksiat tangan. Termasuk maksiat tangan memberikan zakat atau mengambil zakat untuk sesuatu yang memang sebenarnya belum mencapai wajib zakat. Tidak memenuhi ukuran zakat, maksudnya bukan belum mencapai wajib zakat, tidak memenuhi ukuran zakat. Begini, harusnya kalau dia punya emas 90 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Tapi dia cuma mengeluarkan 1%. Nah, itu termasuk maksiat tangan. Iya, termasuk maksiat tangan. Diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Yang berikutnya yaitu wa man'ul ajiri ujratahu. Wa man'ul ajiri ujratahu wa man'ul mutarri ma yasudduhu wa adamu inqadi ghariqin min ghairi udhrin fihima. Nah, kita lanjut. Tidak mau memberi upah kepada buruh. Berikutnya, tidak mau menolong orang yang sengsara dengan bantuannya. Kemudian tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam tanpa ada uzur padanya. Ya, termasuk maksiat tangan, kita menahan tangan kita genggam aja, nggak dikasih itu upah. Waktunya udah Sabtu biasanya gajian ya. Sabtu biasanya gajian, tapi belum kita kasih, tagih, mandor. Mana nih wayahnya Sabtu, mana ada pasar malam lagi, belum bayar juga saya. Ntar ya, tapi kadang-kadang mandornya juga belum dikasih duit sama owner ya. Kadang-kadang begitu. Ya pokoknya sumber dari ditundanya pembayaran ini siapa? Kalau memang ownernya yang dosa. Atau maksiat tangan, upah. Jangan sekali-kali abaikan keringat orang-orang yang bekerja dengan kita. Kasih haknya bahkan sebelum keringatnya kering. Artinya begitu udah selesai kasih upah, begitu udah selesai kasih upah. Kalau perjanjiannya emang seminggu sekali, ya nggak apa-apa, sore hari pertama keringat kering, ya udah kering aja dulu. Kering, orang yang janjinya seminggu sekali, nanti Sabtu dikasih, asal sesuai dengan perjanjian. Orang yang tenggelam, orang yang membutuhkan bantuannya, ini juga termasuk maksiat tangan apabila kita enggan memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan bantuannya, membutuhkan bantuan dari kita. Kita tahu bahwa tetangga kita butuh ya pinjem beras misalnya,
tahu sekarang ada nggak yang minjem beras atau pinjem uang, utang-utang, padahal kita ada, tapi kita tidak bantu, maka itu termasuk maksiat tangan. Nah, lebih-lebih ini tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini mewakili semua keadaan darurat. Kalau memang membutuhkan, kalau memang ada orang membutuhkan pertolongan kita dan kita bisa menolongnya, maka harus kita berikan. Bahkan kalau dipertentangkan antara ibadah dengan nolong orang, antara ibadah dengan nolong orang, duluin mana? Duluin nolong orang. Saya punya duit pas-pasan nih, tapi saya pengen masukin buat kotak musola al-jihad. Ini saya masukin 50.000, tapi ada tetangga yang pinjemin dulu. Pinjemin, tolong. Saya pengen sholatnya sholat asar jam 3:30, tapi kebetulan ada kebakaran. Maka tolongin dulu kebakaran itu. Ada pemadam di sini. Wah, pokoknya tolongin dulu. Di sini tenggelam ini mewakili segala macam keadaan yang memang darurat sifatnya. Ada orang mau tenggelam, nah kita sholat yang ntar dulu. Bahkan di Fathul Muin itu dijelaskan, bahkan kita wajib menolong orang itu dan wajib membatalkan sholat kita. Batalin sholat kita meskipun udah Allah Akbar kalau ada yang minta tolong, bakaran, atau tolong anakku kelelep nih misal, tolong, batalin sholat kita. Nah, itu baru kita menyelamatkan korban itu. Ini lebih dahulukan. Prinsipnya memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan dibanding menciptakan kebaikan. Kita menciptakan kebaikan, sholat, baik nggak tuh? Baik nggak sholat? Baik. Masukin ke kotak amal al-jihad, baik nggak? Baik. Tapi di sisi lain, saat mau masukin kotak amal, ini kalau nggak dikasih utang, pasti anaknya nggak makan. Itu kerusakan, nggak makan itu kerusakan tuh. Maka harus didahulukan memberikan utangan, karena itu menolak kerusakan. Begitu juga kalau kita tetap sholat, ini pasti kebakaran makan korban ini. Akan ada korban nyawa kebakaran ini kalau kita tetap sholat. Maka dahulukan menolong kebakaran. Jadi menolak kerusakan harus didahulukan dibanding menciptakan kebaikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik atau menciptakan kebaikan. Dua yang terakhir itu dalam matan Sulamut Taufik ini, wa kitabatu ma yahrumu an nutqu bihi wal khiyanatu wa hiya diddun nasihati fatashmalul af'ala wal aqwala wal ahwala. Nomor 20 dan nomor 21. Menulis tulisan yang haram diucapkan. Menulis tulisan yang haram diucapkan. Kita mengucapkan kata-kata kotor kan haram. Maka menulisnya juga haram. Apalagi pakai voice note. Voice note tahu? Oh, bisa. Pakai voice note aja nggak boleh. Pakai voice note WA tuh nggak boleh. Begitu juga nulisnya juga haram. Nulisnya misalnya dipisah-pisah, ditulis pisah-pisah. A kirim, S kirim, U kirim, asu maksudnya. Tapi maksudnya udah ketahuan haram juga. Maksudnya mau misuhin orang itu, mencaci orang nggak boleh tetap. Jadi yang diucapkan tidak boleh atau yang diucapkan haram, maka menulisnya juga haram. Begitu juga kita mengucapkan perkara yang sifatnya itu membuat orang atau membuat satu pertengkaran rumah tangga misalnya, atau selingkuh misalnya. Ngomongin aja nggak boleh, ngomong aja nggak boleh, ngerayu orang yang udah punya bini itu kan nggak boleh ngomong. Apalagi begitu juga menulisnya, nulis di WA juga nggak boleh. Ngomentarin status siapa, bininya orang, emang lagi mana suami lu,
Dikomentarin begitu, nggak boleh juga, walaupun cuma tulisan. Menulis sesuatu yang diharamkan tidak boleh sebagaimana mengatakannya. Berkhianat, khianat ini lawannya nasihat. Ada satu hadis Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasihatu. Agama itu nasihat. Nasihat itu artinya lawan dari khianat. Jadi apa? Setia nasihat itu. An-nasihah itu adalah kesetiaan. Ada orang memberikan nasihat kepada temannya, jangan begitu bang, kalau ada lebih-lebih balikin ke bos misalnya. Itu bukti bahwa dia itu menasihati. Nasihat adalah kesetiaan, dia setia sama temannya. Nasihat kadang-kadang berbentuk perkataan seperti tadi, atau kadang-kadang berbentuk perbuatan fisik atau perilaku kita, atau kadang-kadang berbentuk berbentuk sesuatu yang sifatnya itu keadaan kita. Jadi bukan hanya gerak-gerik, tapi berupa keadaan kita, ahwal kita, seperti perilaku kita yang secara umum. Kebalikan dari nasihat, khianat. Khianat ini juga termasuk maksiat tangan. Maksiat tangan, meskipun di sini babnya bab maksiat tangan, tapi khianat dikasih penjelasan oleh pengarang, baik berupa perbuatan seperti mencuri, khianat tuh, perbuatan tangan, maksiat tangan, atau berupa perkataan, maksiat mulut, atau berupa ahwal, itu keadaan-keadaan kita, perilaku kita, seperti pengkhianatan kepada kepercayaan seorang, kita mungkir pada kepercayaan seorang, ini termasuk maksiat juga. Nah, poinnya di sini yang masuk dalam bab ini maksiat tangan, yaitu khianat al-af'al yang mencakup perbuatan anggota badan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.